saya bilang menyorot orang jangan karena tidak senang dengan pendahulu saya, sorot lembaga saya, mereka kamar. Sekarang Pak, ada 200 perusahaan yang antri di PT UN Jakarta. Saya salah satu yang ikut sebagai pihak yang memberikan intervensi, menolak 200 itu. Harus selesai kuliah. Dengar dulu, Kamrat. Dalam proses pembicaraan tadi ini, saya akan bersepakat dengan pembicara sebelumnya. Tapi itu juga Komnas HAM yang bicara terkait dengan kritik-kritik sosial lingkungannya, saya kok agak resisten. Mestinya begini, Kamrat. Ini kan refleksi akhir tahun. Woi, tenang dulu. Pak Jumari. Siap. Sudah diam Jumari. Ini kan refleksi akhir tahun. Saya pengen dengar Komnas HAM itu melahirkan rekomendasi berapa dalam 1 tahun ini terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Sulawesi Tengah. Itu yang paling penting. Bapak duduk di sini bukan sebagai LSM, Pak, memegang jabatan lembaga negara yang terkait dengan fokus HAM-nya, perlindungan HAM-nya. Itu yang saya ingin laporan ini Bapak. Terkait dengan waktu sampo misalnya seperti ini, eksploitasi besar-besaran sudah terjadi, Pak. Tidak ada berhentinya. Nah, saya kok ini Komnas HAM bicara sebagai LSM atau sebagai pejabat negara yang memimpin sebuah instrumen negara yang khusus bicara soal HAM. Nah, kita memang sama-sama sadar bahwa Komnas HAM ini sebuah lembaga banci, tapi paling tidak kita berharap masih ada laki-lakinya sedikit. Kalau seperti yang disebutkan oleh Ketua Komnas HAM yang ada di Morowali, itu adalah satu perusahaan sawit yang sudah berapa puluh tahun dia beroperasi, yang membeli tanahnya Gubernur Sulawesi Tengah tidak punya HGU. Itu perusahaan sawit yang sudah berpuluh tahun dia beroperasi, tapi kemudian tidak punya HGU. PT Ana. Sebut nama. Itu PT BCS. Komnas HAM Itu berada di Kecamatan Bungku Barat, Desa Topogaro. Itu yang sekarang tempatnya BTIG. Itu perusahaan sawit, dan tanah di depannya itu adalah tanah miliknya Pak Anwar Hafid yang hari ini Gubernur Sulawesi Tengah. Kenapa tidak hari ini dia tutup itu? 2 kaki. Gitu. Di mana posisinya sekarang Komnas HAM? Dan pasti ada laporannya, karena laporannya ada dengan saya juga. Begitu. Ini yang kemudian yang diminta sama saudara Nasir Said itu, yang harus ada tindakan tegas untuk berapa rekomendasi keluar hari ini? bertahun. Jadi menurut saya adalah bahwa tambang-tambang yang menjadi keluhan hari ini lebih banyak memberikan manfaat untuk tambang-tambang ilegal. Di Parigi, mantan Komnas HAM kemarin-kemarin tidak pernah teriak. Ketika berhenti jadi ketua Komnas HAM, teriak pula soal tambang yang di Parigi. Dan sekiranya ini adalah sebuah problem yang sebetulnya kita semua rasakan itu. Tidak marah. Terima kasih. Untuk sementara masuk ke Gus. Saya mau pertanyaan itu yang aktual. Ini ada 3 pertanyaan, Gus. Tadi Yusrin itu pada fakta. 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua, pertama juga begitu. Gus, 3 pertanyaan. Kritisi. Ini mantan kota DPR Donggala, coba tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada 4 narasumber, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Aslan Umbagau pelaku ekonomi. Ya, yang saya mau sampaikan bahwa kerusakan semua ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh undang-undang Omnibus Law. Itu muaranya. Rusak semua tatanan regulasi ketika undang-undang itu kalau tidak dibatalkan. Setuju itu Pak Irwan? Ya, saya kira itu. Yang kedua adalah yang saya sampaikan tadi Pak Prof ahli sudah menganalisa kontribusi seluruh tambang, mobil khusus yang ada di bagian timur. Tapi saya dengar belum menganalisa berapa banyak kontribusi CPM yang seperti disampaikan oleh Bung Yusuf tadi. Berapa triliun yang hari ini menurut
catatan yang saya dengar, kalau pesawat kargo itu, kebetulan saya punya rumah itu di bawah landasan, itu hampir setiap hari bunyi ton dimuat oleh pesawat. Begitu informasi. Ya, setiap hari Kamis ya. Nah, berapa banyak kontribusi CPM kepada daerah? Poinnya apa? Yang pertama, kontribusi CPM dari hasil tambang emas yang terbesar di Sulawesi Tengah kepada daerah. Saya kira itu perlu analisis. Oh, berapa banyak? Karena tadi itu tambang nikel saja sudah 500 triliun per tahun. Nah, ini CPM berapa? Saya kira itu. Kemudian perlu penjelasan barangkali dengan Kak Jamal selaku Sekjen Al-Khairat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan kepada ormas Islam izin tambang. Apakah Al-Khairat menolak? Karena Muhammadiyah saya kira menolak. Saya kira poin disampaikan berpenting. Saya kira ini barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup rakyat! Cuma itu yang bisa saya lakukan setiap hari. Dan hampir tiap bulan saya turun ke daerah jalan hanya untuk berteriak. Bagaimana untuk membenahi Sulawesi Tengah ini? Saya pelaku, Pak. Sekarang laporan saya ada di Polda 2. 5 di Kejati. Laporan saya tentang tambang dan sawit. Termasuk mantan Bupati Toli yang saya laporkan. Kenapa? Beliau sekarang adalah komisaris CPM dan PTTN di Toli. Yang justru terjadi adalah dari kisru ini yang korban adalah rakyat. Sekarang ada 20 masyarakat itu tersangka. Padahal mereka pemegang sertifikat, tapi tersangka dilapor oleh PTTN dan PT CMP. Pengacaranya siapa? Nah, sekarang siapa yang ngatur? Kami datang di sana berhadapan dengan senjata. Sekarang Pak, ada 200 perusahaan yang antri di PT UN Jakarta. Saya salah satu yang ikut sebagai pihak yang memberikan intervensi, menolak 200 itu. Sedangkan sekarang saja sudah kacau. Ditambah 200 lagi yang nanti akan disahkan. Ada yang melalui LO, ada yang melalui PT UN. Habis sudah ini negeri ini. Tapi kenapa kita miskin? Kalau saya tidak terlalu miskin, lumayanlah masih naik mobil. Kritiknya kemana? Kritiknya kemana? Tapi soalnya adalah pemerintah memberikan ruang terus untuk itu. Siapa pelakunya ini semua? Siapa itu PT Putri Perdana? Tidak ada manfaat. Makasih. Semoga ada manfaat dari pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Sri Kandi. Ini kemarin yang saya dampingi yang berhasil menolak 7 iup di desa Kolyoge. Ibu Yanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianti Polopadak. Saya mewakili Aliansi Masyarakat Desa Lolioge. Perlu kita ketahui bersama, Pak Tudi, di Desa Lolioge kami itu ada beberapa perusahaan baru yang masuk di Lolioge itu. Ada 7 perusahaan baru, Pak. Itu perusahaan baru, semua kita kalkulasikan 151 hektar, Pak. Mereka 7 perusahaan itu tanpa bersosialisasi datang di kampung kami untuk membuka perusahaan, Pak. Tiba-tiba di data Modi sudah ada iup mereka, Pak. Mereka menggunakan lahan masyarakat itu tanpa pembebasan lahan, Pak. Tiba-tiba mereka sudah ada izin iupnya dan untuk operasionalnya, Pak. Seperti kita ketahui bersama yang kemarin, Pak, menjadi masalah kami, PT Wadi Al-Aini membangun, Pak. Itu dia take over dari CV Lolimunta sudah 8 tahun. CV Lolimunta tidak beroperasi. Mereka berubah lagi itu menjadi iup yang baru, Pak. Nah sekarang, Pak, ini ada saya bawa orang tua kami dari Lolioge. Ini orang tua kami yang punya lahan, Pak. Mereka mengambil lahan itu untuk digunakan jalan. Nah kemarin ada 11 orang warga desa Lolioge
dilapor ke Polda Pak, dibilang merusak fasilitas perusahaan. Sedangkan itu kita sudah ketemu dengan Pak Habib Reza, dia tidak mempermasalahkan. Tapi ini tokoh-tokoh masyarakat Lolioke, terutama kepala desa, dia suruh lapor di Polda Pak, bahwasanya kita melakukan perusakan. Itu bak itu mereka buat Pak di badan jalan desa Pak. Kita itu diintimidasi Pak, dikriminalisasi sama kepala desa kami Pak. Mana Komnas? Cabut itu deh. Kami mohon dukungannya bapak-bapak yang ada di sini. Tolong Pak diperhatikan. Bapak bisa lihat kan di Lolioge, kalau lewat dari Watu Sapu ke Lolioge itu sudah berdebu Pak. Kami itu ibu-ibu di sana masak sayur kelot sudah bukan berasa santan Pak, sudah berasa debu Pak. Bisa Bapak lihat di sana banyak penyakit di sana Pak. Kami di sana Pak makan debu terus Pak. Tolong diperhatikan. Komnas HAM tolong diperhatikan kami Pak yang ada di Lolioge. Jangan cuma Watu Sapu Pak. Di sana Pak ada perusahaan PT Maxima yang menggali tanah kami, tapi retribusinya ke Watu Sapu Pak, bukan ke Lolioge. Bagaimana itu Pak haknya kami di sana itu Pak? Bapak bisa lihat sendiri Pak, bisa Bapak turun langsung. Pak Gubernur kemarin sudah turun Pak, melihat daerah kami yang ada di Lolioge. Terima kasih. Terakhir dari kalangan seniman budayawan Dewan Kesenian Rakyat Pak Ende. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini cuma mau bicara persoalan budaya. Nama saya Ende Mursalin. Baik, persoalan budaya hari ini hanya ditempel-tempelkan oleh pemerintah, hanya ditempel-tempelkan kita menjaga kebudayaan Sulawesi. Nah, itu saya tidak jadi gubernur. Sambung sedikit. Ini karena bicara di hulu, saya tadi menyampaikan dengan teman-teman. Yang kita rasakan semua ini, yang masyarakat rasakan, adalah implikasi dari sebuah ketidakteraturan. Ketidakteraturan ini didasari atas sebuah sistem. Sistem itu yang dibuat oleh manusianya. Rekrutmen manusianya ini yang tidak benar dari sistem. Saya mau kasih contoh. Kenapa saya harus bicara di soal hulunya? Basis rekrutmen itu kalau di negara kita adalah partai politik. Partai politik itu adalah salah satu pilar demokrasi. Bagaimana dia bisa bebas dari yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme? Dia dibiayai oleh kader. Dia dibiayai oleh kader. Siapa kader itu? Ada pengusaha, ada legislator, ada eksekutif, kepala daerah, menteri, presiden. Ini semua adalah kader partai atau dari kalangan independen tapi didukung oleh partai politik. Ini adalah lingkaran setan. Karena kader partai itu membiayai partai politik, sehingga apapun yang dia lakukan ketika dia menjabat itu pasti diamini oleh partai politik. Karena kehidupan partai politik itu dari para kader ini. Nah, karena itu harus dirubah. Negara harus membiayai partai politik. Partai politik itu harus menjadi entitas pemeriksaan negara. Jadi, kalau rata-ratanya satu partai politik itu misalnya dibiayai oleh negara 1,5 triliun dalam 1 tahun untuk menghidupi, maka penanggung jawab dari seluruh proses rekrutmen ini adalah partai politik. Itu yang saya bilang awal tadi itu. Kalau ini tidak menggunakan dana pribadi dari kader-kader, dia bisa mengambil tindakan. Jadi sehingga dengan demikian, ini semua proses yang namanya demokrasi yang kita kerjakan. Ini yang menimbulkan kesemarabutan, baik aspek kewenangan, kerjasama, fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua kacau akibat daripada undang-undang kita kerjakan. Ini yang harus menjadi salah satu rekomendasi daripada pertemuan ini yang harus direformasi. Karena Pak Tony bicara tentang sistem.
rekrutmen segala macam, kemusyawaratan fungsi pemerintah daerah, sudah tidak tahu mana lagi fungsi kabupaten, fungsi provinsi, fungsi kota, fungsi pemerintah pusat, semua diambil oleh mereka. Siapa pemerintah pusat? Nah, ini jadi salah satu rekomendasi di sini adalah itu. Efeknya apa? Efeknya yang paling tidak saya lihat dari pembicara ini ada 3 aspek lingkungan yang rusak. Yang pertama aspek lingkungan biologis, yang namanya hutan, air, gunung, pohon, yang berintikan air, itu lingkungan hidup biologis. Yang kedua yang rusak sekarang ini adalah lingkungan hidup sosial. Akibat daripada kewenangan ini, lingkungan hidup sosial kita rusak, komunikasi tidak ada. Jadi intinya adalah kita perlu perbaiki adalah komunikasi. Itu lingkungan hidup sosial. Yang ketiga saya lihat adalah lingkungan hidup budaya. Lingkungan hidup budaya ini kita sudah degradasi. Gak ada lagi namanya budaya orang Loli, budaya orang Tanah Bodini, orang Morowali. Degradasi daripada akibat daripada eksploitasi. Jadi ada 3 yang harus menjadi rekomendasi ini. Yang pertama adalah reformasi sistem undang-undang cipta kerja. Yang kedua, kita harus menata kembali sistem penanganan lingkungan hidup biologis, lingkungan hidup sosial, dan lingkungan hidup budaya. Ini kita harus kembalikan. Jadi ini pikiran-pikiran saya setelah mendengar dari Pak Anies. Lalu persoalan bagaimana merencanakan pemerintahan daerah ini sudah punya format. Kita sudah punya RPJMD, sudah punya RKPD, sudah punya APBD, tinggal pengajamannya. Nah ini, saya serahkan kepada Komnas HAM yang tajuk sinar sore penuh kecaman. Keadilan sangat super dan luas. Ia membengkok seperti lengkungan arit. Ia berakrobat seperti ular. Sahur. Dan ia berakrobat seperti gadis-gadis plastik. Sahur, sahur. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan. Aura kasih. Tidak mengenal kalah, tidak mengenal menang. Aura kasih. Perjuangan adalah ibadah kepada Tuhan, tanah air, dan manusia. Terima kasih. Saya ingat Keprobre yang tadi. Aura kasih. Terima kasih. Saya ke Pak Edi. Baik, saya masuknya ke hal-hal yang mikro saja. Yang pertama adalah lanjutan pembicaraan pertama. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Saya fokusnya pada Morowali Utara saja yang saya kaji sampai bulan Oktober. Apa dampak dari semua itu? Yang pertama adalah ini dampaknya pada kesehatan. Saya belum teliti yang di Oli waktu sampai belum teliti termasuk DPM. Di Polowari itu saya basisnya pada masing-masing puskesmas. Di puskesmasnya Lumpur Timur kasusnya ISPA itu hanya bermain 1000-an. Tapi apa yang terjadi di area tambang, karena di Lumpur Timur itu ada WhatsApp yang redup di Bahodopi itu kasusnya sampai Oktober itu ISPA itu 52.456 jiwa dan paling banyak adalah generasi anak-anak. Kalau mereka ini wafat, usia anak-anak Pemenuhan hak, tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, sebenarnya Komnas HAM itu mengawasi. Jadi kita polisi tidak lakukan tindak perkara, bukan salah Komnas HAM, keliru. Orang hukum kok punya perspektif HAM rendah sekali.
Jadi saya bilang menyorot orang jangan karena tidak senang dengan pendahulu saya, sorot lembaga saya, mereka kamar. Itu keliru saya bilang. Terkait teman-teman di Parigi Motong, ketika saya menjabat, kayu pokok saya tutup. Itu kayu pokok itu hasil kerja saya. Saya meminta ke SDM, Biro Hukum, tolong lihat, air panas itu sudah mau tenggelam. IPR tolong di-hold. Waktu Sampo, Donggala, saya sekedar lihat bahwa keterbatasan staf, ya, mohon maaf keterbatasan, kita tidak bisa menjangkau semua. Makanya saya meminta proaktif dari Bapak Ibu, kalau ada kita punya nanti bikin layanan pengaduan digital, walaupun staf terbatas, mau di mana saja kita bisa jangkau. Saya sengaja sindir ini karena seorang gubernur juga tidak bisa masuk. Itu realitas saat ini. Kawasan terbatas tertentu, teman-teman wartawan bisa masuk, tidak. Itu yang perlu dikaji sama-sama. Bahwa ada masalah itu. Jangan ketika kita kritik, bilang kita kerja apa? Ya tugas kita mengawasi. Tugas saya itu mengawasi pemerintah. Tujuannya apa? Pemenuhan HAM. Jadi subjek hukumnya itu rakyat, objeknya itu pemerintah. Pemerintah itu siapa? Gubernur, kota, bupati, DPR kota kabupaten, kita awasi. Oh, ketika kita awasi, ada hal yang tidak kita awasi, dibilang kita tidak kerja kita di mana, kan keliru. Makanya saya mau, nanti mungkin saya undang kami, mungkin kita harus memberi literasi HAM kepada para pejabat kita itu biar paham. Ada seorang pejabat yang dia bilang ini salah rakyat, kan keliru. Padahal dari literasi HAM tugas dia itu pemenuhan HAM rakyatnya. Kenapa dia menyalahkan rakyat? Kalau dia tahu rakyatnya salah, dia harus korektif, membenarkan. Saya pikir begitu ya. Kalau ada yang kurang, ada yang belum saya ini, contoh kakak, kalau kasus kakak belum ini, tolong kakak teguhkan ulang. Kalau pihak kepolisian tidak tindak saya akan atensi polisi. Saya akan bertanya kenapa polisi tidak menindaklanjuti kasus kakak. Karena di situ potensi pelanggaran HAM-nya, bukan Komnas HAM menyelesaikan kasus kakak. Itu perlu pemahamannya. Jadi ada polisi yang tidak menindaklanjuti proses hukum, di situlah pelanggaran HAM. Literasi HAM-nya jelas. Masa seorang praktisi hukum literasi HAM-nya rendah sekali menyerang orang atas arogansi yang tidak benar, dia berpikir keliru lah. Seorang Muhammad Nasir harus dikualifikasi. Thank you. Jadi endingnya adalah sekarang rumusan-rumusan pemikiran yang dia ini tetap terjaga dengan sendiri bahwa kita mau Sultan itu di tahun depan menjadi bagian daripada tumpuan kedaulatan anak negeri, terutama di daerah kita ini. Yang penting menjadi gambaran utama bahwa Indonesia Emas itu adalah tumpuan di daerah. Kalau nggak salah, setengah itu bayar dari GBH nomor 3 di Indonesia, 3 Saya kalau ke Jakarta, saya tanya sama sopir biasa. Apa KTP-nya KTP Jakarta? Ya. Tahu nggak? Jakarta itu bayar pajak GBH-nya, pajak aslinya itu bukan keberapa, lebih tinggi 1,5 daerah saya. Nah kita berbangga hari ini semua bisa kumpul dan melihat bahwa Indonesia itu ternyata ada di Sulawesi Tengah. Kalau ukurannya kita mau mungkin bisa masuk. Hari ini rakyat di Sulawesi Tengah juga sudah banyak paham benar apa menjadi agenda-agenda reformasi yang diisi dengan melakukan perjuangan dalam sumber daya menghidupkan agraria. Saya berterima kasih kepada Kak Judi sebagai orang tua kita, sesepuh kita, mantan gubernur, Pak Tony, narasumber mantan wakil wali kota, Kak Yunan, Ustaz Jamal, Sekjen Daerah, dan Ketua Komda HAM, dan teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih.